Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman dan bapak dosen pengampu studi Al-Quran yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kami dapat mempresentasikan hasil makalah kami melalui video ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ahmad Fatir Azlan sebagai moderator dan anggota saya bernama Marian Santosi dan saya Rangga Pilihan. Selanjutnya pembacaan materi yang akan disampaikan oleh Rangga Pilihan. Baiklah, saya akan membacakan materi makalah kami yang berjudul Sejarah Turun dan Penulisan Al-Quran. A. Pengertian Al-Quran. Al-Quran atau Kitab Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam yang dipercayai Muslim bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa surah, 114 surah, dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Al-Quran menurut terminologi yaitu firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Rasul atau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan perantara malaikat Jibril yang tertulis di dalam mushaf itu yang disampaikan kepada kita secara mutawatir. Yang membacanya dianggap ibadah dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Itu Al-Quran secara terminologi. Al-Quran secara bahasa artinya bacaan sempurna ini merupakan pilihan Allah yang sungguh tepat, karena tiada satupun ayat saja manusia mengenal tulisan, baca atau baca tulis dapat menandingi Al-Quran yang sangat mulia. Ada bacaan Al-Quran yang dapat dibaca ratusan juta orang tidak mengerti atau tidak dapat lulus asalnya, dan dia dihafal oleh orang dewasa, remaja, dan anak-anak. Itu merupakan definisi Al-Quran. Dan suatu kitab atau peringatan yang mempunyai berkah yang telah kita turunkan, maka mengapa kamu menginginkannya? Ini keberkahan buat kita, karena Al-Quran kitab peringatan yang keberkahan yang telah kami turunkan. Maka mengapa kalian inginkan? Istilahnya adalah mengandung pengertian mencemoohkan. Keberadaan di sini adalah suatu kitab yang kami turunkan kepadamu jenuh dan dengan berkah agar mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan agar memberikan pelajaran orang yang mempunyai pikiran. B. Nama-nama lain Al-Quran. 1. Al-Furqan. Artinya adalah pembeda yang benar dan yang salah. Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita bagaimana membedakan hal-hal yang baik dan buruk, yang haram dan halal, yang benar dan yang salah. Al-Zikir. Artinya adalah pemberi peringatan. Al-Quran memperingatkan manusia tatkala lengah, mengingatkan kita dari jalan yang salah dan menunjukkan kepada jalan yang benar. 3. Mau'izah dan Syifa. Artinya adalah nasihat dan obat. Yang 4. Busyra, artinya adalah kabar gembira. 5. Al-Huda, artinya adalah petunjuk. C. Hikmah diwahyukan Al-Quran secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan ke Baitul Izzah secara langsung pada bulan Ramadan. Dari Baitul Izzah itulah Al-Quran kemudian diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW. Adapun hikmah diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut. Yang pertama, meneguhkan hati Rasulullah dan para sahabat. Yang kedua, sebagai tentangan dan mukjizat. Yang ketiga, mempermudah dalam menghafal dan memahami. Yang empat, memperkuat keyakinan bahwa Al-Quran adalah benar dari Allah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yakni Ahmad. Baiklah, saya akan melanjutkan materi ini. Poin D. Penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad. Al-Quran merupakan kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang diturunkan secara berangsur-angsur serta membacanya dinilai ibadah. Al-Quran ini juga sebagai pelengkap dan penjelas kitab terdahulu yang pernah Allah turunkan. Akan tetapi penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW tidak menggunakan pena atau tulisan seperti yang kita kenal saat ini. Pada zaman itu Al-Quran disampaikan oleh Nabi Muhammad secara lisan kepada para sahabatnya dan umat secara langsung. Banyak dari para sahabat Nabi yang menghafal surah Al-Quran dengan baik. Semasa Rasulullah hidup, wahyu dari Allah turun sedikit demi sedikit. Sahabat yang diberi amanah oleh Rasul menggunakan berbagai media, di antaranya batu, tulang, kulit, hewan, pelepah kurma, dan lain sebagainya. Sahabat ketika menulis Al-Quran harus sesuai dengan ketentuan Allah yang telah disampaikan Rasulullah. Adapun sahabat yang mendapat amanah sebagai kutub al-wahyi yaitu Zaid bin Sabit, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ubay bin Ka'ab,
Zubair bin Awam. Itulah keempat sahabat kutub al-wahyi. Para sahabat ini merupakan para sahabat yang berjasa dalam kepenulisan Al-Quran. Karena dengan adanya tulisan Al-Quran tersebut, umat muslim dapat membaca, mengkaji, dan mengamalkannya. Poin E. Penulisan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. 1. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah SAW wafat, kepemimpinan Islam dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pemerintahan Abu Bakar berlangsung selama 2 tahun, 632 sampai 634 Masehi. Kedua, Utsman bin Affan. Penyebaran umat Islam pada masa Utsman bin Affan semakin meluas. Terjadi perbedaan cara membaca Al-Quran di daerah-daerah. Mereka mengklaim berasal dari Nabi. Ketika terjadi perang di daerah Armenia dan Azerbaijan dengan penduduk Irak, di antara orang-orang yang ikut bertempur menyerbu kedua daerah itu adalah Hudzaifah bin Al-Yaman. Ia menemukan kejanggalan dan kesalahan dalam membaca Al-Quran. 3. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa ini tidak ada perubahan yang signifikan yang berhubungan dengan kodifikasi Al-Quran. Hal ini disebabkan karena Khalifah kedua ini bertugas melanjutkan apa yang telah dicapai oleh Khalifah pertama, yaitu mengembangkan misi untuk menyebarkan Islam dan mensosialisasikan ajaran Islam, yaitu Al-Quran, ke berbagai wilayah. Daulah Islamiyah baru yang dikuasai. Yang keempat, pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa pada masa Utsman bin Affan belum memiliki harokat dan tanda baca, maka diadakanlah penyempurnaannya pada masa Ali bin Abi Thalib. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator meminta maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.